Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bang Plan di Plan Inspirasi. Salam tanam berduri. Nah, pada kali ini saya ingin membahas kelebihan dan kekurangan sawit pelepah pendek versus sawit pelepah panjang. Mana yang menguntungkan bagi kita petani sawit dan mana yang bagus kita tanam. Nah, langsung saja teman-teman. Untuk menentukan mana lebih menguntungkan bagi kita sebagai petani sawit, kita harus melihat dari kacamata skala lahan, modal pupuk, serta rencana jangka panjang. Pertama-tama kita harus mengetahui perbandingan kelebihan dan kekurangan secara mendalam agar kita lebih mudah untuk memahami mana yang lebih baik antara tanaman sawit pelepah panjang atau pelepah pendek. Nah, yang pertama sawit pelepah pendek. Sebenarnya itu banyak jenis varietasnya, termasuk yang di depan kita ini. Ini adalah contoh varietas PPKS 239. Sawit pelepah pendek seperti depan kita ini sebenarnya dirancang untuk memaksimalkan hasil ketika lahan kita itu terbatas. Mengapa lahan yang terbatas jika kita tanam itu pelepah pendek menguntungkan? Karena pada saat kita menanam pelepah pendek, populasi itu lebih padat. Kita bisa menanam sekitar 148 pohon hingga 160 pohon. Nah, sementara dibandingkan dengan pelepah panjang, kita hanya mampu menanam berkisar 130 dan paling banyak itu 143 pohon, teman-teman. Dengan jarak tanam juga lebih jauh, yaitu umumnya 9 x 9 x 9. Selain itu, ketika kita menanam tanaman sawit pelepah pendek, umumnya lebih lambat dalam meninggi. Pertumbuhan batang sangat lambat, berkisar hanya 50 cm per tahunnya. Artinya masa panen kita menggunakan dodos tanpa menggunakan galah panjang itu akan lebih lama, bahkan hingga usia pohon 12 tahun. Nah, di sini saya mencium adanya serbuk sari bunga jantan. Ternyata bunga jantan di depan kita ini, teman-teman, bisa Anda lihat di depan ini ada kumbang Eladebius camericus. Ini kumbang yang sangat berharga bagi kita petani sawit, meskipun jarang kita sadari. Bentuknya itu sangat kecil. Kumbang di depan ini membantu kita dalam melakukan penyerbukan, sehingga jika populasi kumbang di depan kita ini sedikit atau berkurang, maka produktivitas kelapa sawit kita juga akan terancam. Nah, kemudian kelebihan yang ketiga, ketika kita menanam tanaman sawit pelepah pendek, tanaman sawit pelepah pendek akan memudahkan akses buah serta akses pengangkutan. Pemanenan terasa lebih cepat selesai serta tenaga yang dikeluarkan akan jauh lebih sedikit, teman-teman. Jika Anda memanen sendiri, ini sangat menghemat energi serta menguntungkan karena hasil yang kita dapat akan semakin lebih besar. Nah, kemudian keuntungan yang selanjutnya yang bisa kita dapatkan ketika kita menanam tanaman sawit pelepah pendek, yaitu tanaman sawit pelepah pendek itu cepat berbuah. Biasanya di umur 28 hingga 30 bulan sudah mulai bisa berbuah pasir, sehingga perputaran uang itu lebih cepat. Akan tetapi dibandingkan itu semua, ketika kita menanam tanaman sawit pelepah pendek seperti ini, kita juga akan mengalami kekurangan atau resiko, teman-teman. Nah, resiko yang pertama ketika kita menanam tanaman sawit pelepah pendek itu, kita harus wajib memberikan pupuk yang lebih banyak dibandingkan pelepah panjang. Karena jumlah pohon yang kita tanam lebih banyak dalam per hektarnya, saat menanam pelepah pendek seperti ini, persaingan hara itu sangat ketat. Kita harus memberikan pupuk lebih banyak serta tepat waktu. Jika kekurangan pupuk, buah akan semakin cepat mengecil. Kemudian daripada itu, risiko yang akan kita alami ketika kita menanam tanaman sawit pelepah pendek seperti ini, rentan sekali di musim kemarau. Karena populasi yang rapat serta serapan air itu lebih besar, tanaman pelepah pendek akan lebih sensitif terhadap kekeringan dibandingkan pelepah panjang. Bisa Anda lihat, memang untuk pelepah pendek ini buahnya itu standar saja, akan tetapi jumlah yang kita tanam itu jauh lebih banyak dibandingkan pelepah panjang.
Tapi perlu hati-hati ketika Anda menanam jenis varietas pelepah pendek seperti ini. Jika Anda tidak melakukan pemupukan secara rutin, maka ukuran buah ini akan mengecil dan ringan teman-teman, meskipun buahnya ini keliling. Nah, kemudian kita masuk pada kelebihan ketika kita menanam tanaman sawit pelepah panjang. Sawit pelepah panjang itu contoh umumnya jenis bibit Marehat yang ngambi, Apros, bahkan PPKS Dampi itu termasuk pelepah panjang teman-teman, yang mana ukuran pelepahnya itu melebihi daripada 4 meter. Nah, keunggulan yang pertama ketika kita menanam sawit pelepah panjang, yang pertama dari sisi batang serta akar yang kokoh. Sistem perakaran biasanya lebih luas serta kuat, sangat aman untuk daerah yang rawan angin kencang atau lahan gambut. Ini tujuannya pohon sawit kita tidak akan mudah tumbang. Kemudian daripada itu, tanaman sawit yang pelepah panjang ini tahan terhadap kondisi ekstrim, lebih toleran jika sewaktu-waktu Anda terlambat melakukan pemupukan. Apalagi di musim kemarau, yang mana pada tanaman sawit pelepah pendek seperti ini membutuhkan kadar air yang tinggi. Akan tetapi tanaman sawit pelepah panjang itu lebih relatif bisa beradaptasi pada musim kemarau, jadi tidak terlalu mempengaruhi produktivitas. Selain daripada itu, kelebihan dari tanaman sawit pelepah panjang, biaya input yang lebih murah. Karena jumlah pohonnya itu jauh lebih sedikit dibandingkan pelepah pendek seperti ini, maka total biaya perawatan serta bibit akan jauh lebih rendah. Hal itu akan membuat biaya yang kita keluarkan juga akan semakin berkurang atau sedikit teman-teman. Nah, rasanya tidak adil jika kita sudah memaparkan masing-masing kelebihan tersebut, tapi kita tidak menjabarkan apa resiko atau kerugian yang akan kita alami ketika kita menanam tanaman sawit pelepah panjang. Nah, tanaman sawit pelepah panjang teman-teman, pohon itu biasanya lebih cepat menjulang tinggi di usia 7 tahun ke atas. Mungkin ini sudah beberapa petani sudah rasakan saat menggunakan egrek sudah harus bersambung-sambung. Nah, kadang itu petani sawit mengeluh karena di usianya yang masih belia tapi sudah meninggi. Nah, kemudian kerugian selanjutnya yang akan kita alami ketika kita menanam tanaman sawit pelepah panjang teman-teman, hasil per hektar sebenarnya itu lebih rendah. Memang untuk ukuran buah dari tanaman sawit pelepah panjang itu besar-besar atau big bunch, akan tetapi jika kita hitung secara statistik pada luas lahan yang sama dengan tanaman sawit pelepah pendek, maka total produksi per tahunnya itu biasanya di bawah pelepah pendek karena kalah jumlah populasi pohon. Nah, jadi kesimpulannya, mana yang harus kita pilih? Pelepah pendek atau pelepah panjang? Bagi Anda yang memiliki lahan terbatas, misalnya mempunyai lahan di bawah 5 hektar saja, modal pupuk Anda juga mencukupi, serta Anda ingin hasil bulanan yang maksimal dari lahan yang sempit tersebut, saya merekomendasikan Anda menggunakan pelepah pendek karena jumlah produktivitasnya itu lebih tinggi dibandingkan pelepah panjang. Jika Anda punya pengalaman yang bisa bermanfaat bagi teman-teman petani sawit, silahkan tulis di dalam kolom komentar. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi referensi dan juga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tandan berduri.